Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. malam Pak. Baik, saya menjelaskan ya, ini pertemuan kita yang pertama ya, karena lain hal sesuatu hal. Kemudian dari sisi untuk kita proses penilaian, saya ngambil dari sisi perkuliahan, proses tugas, kuis, PS dan UAS ya. Nah, pada dimana dari sisi perkuliahan kita itu adalah tentang dasar sistem listrik ya, dasar sistem tenaga listrik. Nah, adapun elemen pokok dari sistem tenaga kelistrikan itu ada 3 elemen pokoknya, yaitu pertama adalah pusat pembangkit. Pusat pembangkit di sini merupakan sumber energi, kemudian ada sistem transmisinya. Nah, sistem transmisi sebagai penghantar transmisi energinya. Kemudian ada sistem distribusi ya, sistem distribusi. Nah, pada ini merupakan pusat pembangkit, kita ambil contoh misalnya dari sisi ada turbin. Turbin menghasilkan energi bisa menggerakkan bisa masuk ke generator sumber energinya. Kemudian dari generator ada trafo, transformator untuk penaik tegangan, dan juga ada transformator untuk penurun tegangan yang dialiri melalui sistem transmisi tegangan tinggi tenaga listrik 3 fasa. Nah, setelah prosesnya diturunkan, maka beban yang trafo energi yang tinggi tadi, daya energi yang tinggi diturunkan dan mengalirlah ke sistem distribusi tegangan rendah ke beban-beban listrik. Di sini bisa rumah, bisa industri, dan sebagainya. Ya, tadi ada beberapa pusat pembangkit, bisa misalnya pusat listrik pembangkit tenaga uap, kemudian ada juga tenaga air, tenaga gas, kemudian ada diesel, panas bumi, dan juga ada nuklir ya. Nah, ini contoh pusat listrik tenaga uap, di mana pemanasan menghasilkan uap, menggerakkan turbin, turbin ke generator menghasilkan energi. Begitu seterusnya. Kemudian ini ada contoh pembangkit listrik tenaga gas, sama juga ya, menggunakan kompresor, dibakar gasnya, menggerakkan turbin, kemudian ada hasil energi ke generator. Nah, ini ada juga dengan nuklir ya. Nuklir misalnya dari sisi inti reaktor dipanasin, uap turbin menghasilkan juga generator. Nah, di mana dari sisi konversi energi elektromekanik ya, pembangkit misalnya konversi energi mekanik ke listrik itu generator, kemudian ada melalui sistem transmisi, dan juga ada konversi energi listrik ke mekanik yaitu motor. Nah, jadi dalam hal kita memahami pengaturan sistem tenaga listrik, jadi kita harus mengetahui dulu nih sumber listriknya tentu dari ada pembangkit ya, bisa PLN, bisa pembangkit listrik tenaga air, tenaga gas, dan sebagainya. Setelah ada sumber energi, bagaimana proses mengalirkan transmisinya? Ada tegangan tinggi menengah, ada tegangan tinggi, tegangan rendah, sampailah kepada sisi pengguna energi itu adalah konsumen, baik di rumah tangga ataupun di industri. Pakailah energi tersebut. Gimana, Ismon? Sudah memahami filosofi konsepnya? Halo Pak, sedikit lah Pak, sedikit. Sedikit ya. Jadi kita
lebih harus memahami dasarnya itu dulu, karena itu merupakan dasar sistem tenaga listrik. Ada sumber energinya dari mana, kemudian sumber energi ini ditransmisikan melalui apa, tegangan menengah, tegangan tinggi, kemudian dari hasil transmisi dipakailah ke konsumen. Nah, sehingga bisalah kita melakukan ini video call, kemudian telepon, karena ada sumber energi yang misalnya kalau baterai kan itu menggunakan, misalnya kita telepon, kemudian ada di rumah ada hal-hal yang berhubungan dengan sumber listrik. Gitu, Ismun. Paham ya? Ya, Pak. Oke, oke. Ini sebelum ini kita ambil rekod absensi dulu ya. Baik, Pak. Oke, 1, 2, 3. Ini nggak tahu juga kawan-kawannya pada kemana ini ya, tapi ya nggak apa-apa, kita tetap berjalan ya. Oke, nah bentar ya. Saya. Wow, tunggu ya. Ini nggak bisa pin. Waduh, take screenshot. Oh, nggak bisa lagi, sebentar ya. Nggak bisa screenshot lagi. Print screen. Terus save to print. Oke ya, baik. Ini sepertinya ada gangguan karena kemarin saya restart ini kayaknya berubah ininya. Oke lah, baik ya. Apa, Pak? Ini nanti kita